Mungkin Oh, ini, selalu. ini ada satu adegan yang kenapa kita shootnya di Jakarta itu di adegan apartemennya Dias. Itu eksteriornya memang kita ngambilnya di New York, tapi interiornya kita ngambil di Jakarta. Karena kalau di deskripsi skenario dan di novelnya, apartemennya itu besar dan banyak elemen-elemen Indonesianya gitu ya. Kamar mandinya elemen Indonesia, terus pokoknya banyak ininya deh. Nah dari situ it was hard for us untuk menemukan barang-barang itu di New York dan create apartment seperti itu di New York. Jadi akhirnya kita ngambil keputusan, oke, interiornya aja kita bikin di Jakarta dan eksteriornya kita bikin di New York gitu. Hal-hal seperti itu yang kita bikin adjust gitu, adjustment seperti itu yang kita harus lakukan gitu. Sebenarnya kayak adegan kan banyak, maksudnya adegan yang physically sulit tentunya kan kalau ketika kita harus mengerjakan adegan tabrakan. Itu kan sulit gitu. Maksudnya it's a stunt ini ya. Kita dibantu dengan Java Stunt Team dan itu setiap mau ngerjain adegan seperti itu pasti kan kita deg-degan juga gitu ya kan jadinya akan seperti apa. That was quite difficult gitu dan we only have one shot gitu kan untuk melakukan adegan itu kan one take gitu. Jadi kita pakai multiple cameras to do that gitu dan itu mungkin yang saya ngerasa technically saya mesti put effort untuk mikirin gitu ya gimana cara supaya safety-nya benar, supaya adegannya benar gitu ya. That was quite difficult. Tapi terlepas dari itu adegan-adegan yang mungkin sulit adalah adegan yang harus memunculkan emosi yang dalam dari Nicholas dan Putri gitu. Karena kan kayak untuk menaikkan emosi kan it's not untuk mengeluarkan emosi kan it's not an on off button gitu kan. Itu kan mereka mesti perlu waktu, mereka perlu moodnya dibangun, mereka perlu rasa juga cara saya menyampaikan apa yang dibutuhkan juga mudah-mudahan mereka bisa paham gitu. Jadi that takes time gitu untuk untuk mengerjakan adegan-adegan seperti itu dengan Nicholas dan Putri gitu. Tapi they managed to do it gitu dan hasilnya bagus gitu. Tapi I'm always nervous every time ketika saya harus mengerjakan adegan seperti itu gitu karena itu adalah adegan yang nggak bisa di prepare juga gitu karena kan it has to happen on that day gitu. Itu aja sih. Itu dia hampir semuanya karena ya itu beruntungnya kerja sama pemain-pemain kayak Nicholas sama Putri ya itu gitu. Jadi maksudnya benar-benar a director like me gitu benar-benar tinggal pasang kamera depan mereka jadi gitu. Jadi gitu. Karena ya itu mereka udah pemahaman mereka terhadap karakternya itu sangat dalam gitu. Jadi saya cuman naikin turunin gitu. I didn't really do much gitu buat performance-nya mereka gitu karena it's all them gitu. Kalau menurut saya cuman shaping sedikit tapi not so much, nggak di over direct juga. Tapi ya itu kembali lagi pemain-pemain seperti Nicole sama Putri adalah pemain yang paham skenario, paham cerita gitu. Jadi gampang untuk di directnya. Tapi apakah kemudahan mereka pada saat on location itu karena memang buat dari persiapan di pre-production dari proses readingnya mereka juga udah tahu nih gue mendalami karakternya seperti ini terus kemudian mungkin kasih info atau pas proses reading ada maksudnya kan setiap sutradara pasti cara kerjanya beda-beda ya. Maksudnya kalau saya tipe sutradara yang nggak terlalu suka reading banyak-banyak gitu. Karena kalau reading banyak biasanya the magic on setnya jadi hilang gitu. Jadi paling jadi akhirnya kita cuma reading sekali dua kali kalau nggak salah, tapi cuma certain scene saja, nggak semua scene untuk nge-shape kira-kira karakternya mau dibawa kemana. Tapi selebihnya kita lakukan itu on set gitu. Nah ketika on set enaknya tuh saya as a director tuh ngelihat sesuatu yang baru lagi gitu. Jadi shapingnya tuh lebih bukan shapingnya tapi lebih excitementnya jadi ada lagi gitu ketika on set nge-directnya juga jadi lebih seru gitu. That's why I try to minimize reading with pemain karena effectively buat saya enaknya kita shape di lapangan.